Kematian. Yang pejabat, yang pakai jas, yang pakai dasi, buka. Kenapa? Saat pakai ihram itu nggak ada beda antara orang Eropa yang putih macam telur ayam dikupas dengan orang Afrika yang hitam macam tempat merebus telur ayam. Kalau mau lihat jelasnya nanti pas kita berdoa di samping Ka'bah itu, pejamkan mata, tengok ke sebelah, putih. Tengok sebelah, hitam. Tengok diri kita, pas nengok ke sini syukur kita. Alhamdulillah. Saya dulu waktu di Maroko saya tinggal di asrama. Asrama itu dua, di tengahnya taman asrama. Sebelah kiri ini Afrika semua, sebelah kanan ini Rusia sama Arab. Saya tinggal di Afrika. Karena di situ saya merasa lebih gagah. Tinggal di situ saya. Orang Afrika itu lebih baik, lebih ramah dibanding orang-orang putih ini sombong. Bukan berarti orang putih sombong, jangan pula tersinggung Bapak ini. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan ajaran Islam. Tahun 50-an, 1950-an, orang kulit hitam di Afrika dibawa ke Amerika sebagai budak. Orang kulit hitam nggak boleh sekolah. Ini kebun binatang, zoo. Ada buaya, ada gajah, ada zebra. Satu tempat kerangkeng orang Afrika. 1400 tahun yang lalu Islam sudah memuliakan bahwa yang dilihat bukan hidung. Kalaulah masuk surga itu dilihat hidung, saya khawatir nggak masuk. Tapi yang dilihat itu adalah bagaimana takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran siapa itu? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ini perempuan Pak Ustaz, dengan laki-laki mana yang lebih mulia? Man ala salasa banatin, siapa yang merawat, menjaga, membesarkan 3 anak perempuan. Anak perempuan bukan anak laki-laki. Fa addabahunna, dididik dengan baik. Wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Mengangkat harkat, martabat, derajat perempuan. Dulu perempuan dijual, dijadikan barang, didagangkan di pasar. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW datang, perempuan adalah makhluk paling mulia. Sorga di bawah tapak kaki. Saya udah bolak-balik nyari sorga 2 tapak kaki, Ustadz belum ketemu. Perempuan. Ini semua laki-laki yang hebat-hebat ini lahir dari rahim perempuan. Ada bencong melahirkan. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu umat ini dari LGBT semuanya. Begitulah Allah mengangkat harkat derajat manusia. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka sama saling tolong menolong. Siapa yang paling mulia di antara mereka? Yang paling mulia adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ibu, perempuan, 7 hari dalam sebulan dia tidak sholat, 7 hari dalam Ramadan dia tidak puasa, dia ganti di luar Ramadan. Ada beberapa perbuatan yang tidak bisa dilakukan perempuan, tapi Allah memberikan balasan. Ketika Nabi masuk ke dalam surga, Nabi menoleh ke belakang, Nabi melihat perempuan, bukan laki-laki. Lalu Nabi bertanya, siapa kamu? Saya adalah perempuan, meninggal suami, membesarkan anak-anak yatim karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah hebatnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima. Sampai ke berapa nih Pak Ustaz? Sampai 1 jam. Walaupun botolnya 4. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini 10 tahun. Tahun yang kedua perang Badar. Badar dari sini 150 kilo. Tahun yang ketiga perang Uhud. Uhud nanti Bapak Ibu sampai ke bukit Uhud yang tinggi itu. Bukit Uhud itu tingginya 1000 meter. Lebih kurang 1 kilometer ke atas. Panjangnya 7 kilometer. Adapun bukit kecil yang tempat ibu bapak naik itu namanya Jabal Rumat. Rumat artinya pasukan pemanah. Sana bukit Uhud, di sini Jabal Rumat. Pasukan pemanah sudah siap.
Kata Nabi, nanti kalau terjadi perang di bawah saya dengan orang musyrik, kamu di atas ini mengawasi dengan panah, jangan turun. Begitu Nabi menang, pasukan pemanah turun mau mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Pasukan kaum muslimin sebelah kanan, orang musyrik sebelah kiri, berebut. Datang panglima perang yang namanya Khalid bin Walid, berputar dari belakang, mengitari Jabal Rumat. Ini pasukan pemanah, dia putar dari belakang, dia serang kaum muslimin. Kalah tahun ketiga. Gara-gara apa? Gara-gara melawan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Bapak Ibu yang belum ke Uhud, mungkin besok pagi nanti naik ke atas Jabal Uhud, hidupkan kameranya. Hai guys, saya sedang berada di atas Jabal Rumat. Ketika pasukan kaum muslimin, Allah lupa pula apa cerita Ustaz Somad kemarin. Kita biasanya kalau sampai ke tempat yang menyenangkan, makan makanan yang enak, yang kita ingat itu adalah orang terkasih, orang tersayang. Saya ingat almarhumah ibu saya, almarhum ayah saya, ingat saudara saya. Saya yakin Bapak Ibu juga begitu. Begitu sampai ke Uhud, ingat, ya Allah, ayah sudah meninggal, ibu sudah meninggal. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa sampai kemari. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kelima, Nabi itu diuji Allah dengan kehilangan orang tersayang. Belum lahir ke atas dunia, baru 2 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal. Lahir ke atas dunia, dibesarkan oleh seorang ibu, dibawa ziarah untuk menziarahi bapak. Pulang dari ziarah, ibunya meninggal. Dibesarkan oleh kakek. Abdul Muthalib itu sangat sayang. Kalau dibentang kasur di bawah Ka'bah, nggak ada yang berani duduk di atas kasur itu, kecuali Abu Thalib. Datang Nabi Muhammad jalan-jalan di atas kasur itu, dibiarin. Saking sayangnya Abdul Muthalib. Meninggal Abdul Muthalib. Dibesarkan, dijaga oleh istri bernama Khadijah. Khadijah juga meninggal. Dilindungi oleh paman bernama Abu Thalib. Abu Thalib pun meninggal juga. Anak perempuannya 4. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Yang 3 ini meninggal ketika Nabi masih hidup. Fatimah 6 bulan setelah Nabi meninggal baru dia meninggal. 3 anak perempuan itu meninggal waktu Nabi masih hidup. Anak laki-lakinya dari Khadijah, Al-Qasim dengan Abdullah, meninggal waktu kecil. Ada 1 anak laki-laki yang dari Mesir, Ibrahim, meninggal umur 18 bulan. Kenapa banyak sekali keluarga Nabi meninggal? Supaya kebahagiaan hanya bersama dengan Allah. Bersama dengan manusia itu hampa.